Tuhan, pada saat ini kita semua terkumpul lagi di tempat ini mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, penyertaan kita semua dalam kehidupan kita supaya kita pada saat ini di tengah badai yang merintangi perjalanan kita dari Sonder dan dari sekitar Manado dan dimanapun kita berada, kita bisa berkumpul sini semua dengan selamat ya, selalu sertai Tuhan dalam sambutan Natal ini. Kami cuma mengingatkan saja bahwa karya Tuhan itu dalam kehidupan kita ada pada masa-masa yang lalu, itu pada zaman perjanjian lama masih sama-sama. Ada keselamatan daripada Tuhan, tapi masih sama-sama. Dan setelah perjanjian baru, jelas sekali bahwa Tuhan sudah datang sendiri ke dalam dunia, melawat umatnya. Pada perjanjian yang lama dikisahkan dalam kisah Melkisedek. Melkisedek ini adalah Raja Salem, Imam Agung. Siapa ada manusia sama dengan Melkisedek? Raja Salem artinya ya Raja Yerusalem, juga adalah Imam Agung, tak beribu, tak berbapa. 3 poin. Imam Agung, Raja Salem, tak beribu, tak berbapa. Harinya tak berawal dan hidupnya tak berkesudahan. Luar biasa. 4 poin kan? 4 poin. Hidupnya tak berawal, harinya tak berawal, artinya terakhir dia tidak ada awalnya. Dan hidupnya, akhirnya dari hidup itu tak berkesudahan. Ada di mana ini Melkisedek? Bisa aja ada di sekitar kita. Ada orang tua berkunjung atau orang papa berkunjung di kita, itu Melkisedek. Tapi itu mesti dikisahkan dalam perjanjian lama. Siapa Melkisedek? Melkisedeklah yang menyambut bapak orang yang beriman, yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Abraham. Ya. Abraham ini disambut oleh Melkisedek, dan Abraham sebagai seorang di situ diceritakan dia seorang juragan, bisa juga dia seorang raja, ya. Tapi disambut oleh Melkisedek dan Abraham mempersembahkan persembahan yang terbaik yang ada di sana. Berarti dia hormati. Melkisedek ini orang yang sangat dihormati oleh Abraham. Padahal Abraham ini adalah bapak orang beriman. Sehingga pada kisah yang lalu bahwa semua nabi-nabi itu diawali dari Abraham, ya, Nabi Abraham. Jadi itu kisah pada yang lama itu dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sudah pernah berkata, pihak sorga sudah pernah datang ke dalam dunia ini untuk melawat umatnya, tapi masih samar-samar. Itulah Yesus lahir juga menurut aturan Melkisedek. Ya. Jadi kita pertanyaan kita, siapakah Melkisedek? Itu kisah perjanjian lama. Terinspirasi daripada kisah penggarap kebun anggur. Kisah penggarap kebun anggur bahwa ada seorang juragan, ya, seorang raja yang membersihkan lahannya, sewakan kepada orang lain. Kita sudah tahu ceritanya semua. Pada akhirnya utusan pertama dihina, utusan kedua dibunuh, ditambah banyak lagi dibunuh juga, ya. Tapi akhirnya coba kita utus kita putra Tuhan. Mungkin mereka menghormati kita putra Tuhan. Akhirnya juga dibunuh. Ya kan? Itu diinspirasikan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai putra tunggal Tuhan. Juga toh ditolak oleh bangsa Yahudi. Kisahkan bahwa dari zaman Abraham ada 42 generasi sampai kepada Yesus Kristus. Ada 14 generasi itu pembuangan. Ya, pembuangan. Hanya 4, artinya 10% dari 42 generasi keturunan Abraham ini hidup dalam penderitaan. 42 itu 10%, berarti kurang lebih 4 generasi. Artinya mereka sejahtera itu setelah Daud juga masih terkungkung oleh bangsa Filistin, masih berperang. Tapi setelah Salomo tidak ada peperangan lagi. Ada 4 generasi itu tanpa perang. Setelah lewat generasi 4 itu terjadilah pembuangan. Itu 14 generasi di pembuangan di Babel yang sekarang disebut Irak. Karena setelah mereka pulang 14 generasi sampai juga di Israel, Tuhan Yesus datang sendiri dalam ke dunia ini
karena melihat penderitaan umatnya. Jadi 42 kurang 4 kurang lebih 4, 38 ya, 38 generasi itu umatnya menderita. Akhirnya pihak surga Tuhan datang sendiri ya, melalui Bunda Maria. Roh Kudus datang kepada Bunda Maria, mengembuskan roh kepada Bunda Maria, dan lahirlah Yesus Kristus yang sudah diceritakan, sudah dikisahkan dalam kisah sebelumnya bahwa akan datang Raja Israel ya, Raja Yehuda, sehingga 3 raja sendiri yang dari timur. Raja dari timur itu kalau mau diselidiki sampai sekarang nggak ada juga yang tahu dari timur. Bisa juga dari Cina, bisa dari timur kan, bukan dari barat, ya kan? Jadi kisahkan dari timur, 3 raja dari timur. Kalau 3 raja dari timur datang, satu raja itu nggak mungkin datang dengan 5 orang, 10 orang tuh rampok di jalan. Dulu kan zamannya rampok. Satu raja itu bisa datang dengan 10.000 pasukan, ya, satu divisi 10.000. Berarti kalau paling sedikit itu pasukan terlatih 3 raja, 3 divisi, 30.000 pasukan. Berarti kedatangan Yesus itu sudah disaksikan oleh sekian ribu orang. Kisah nyata dalam kehidupan kedatangan Yesus ini disaksikan begitu banyak orang. Sehingga 3 raja ini mempersembahkan yang terbaik dari negerinya masing-masing. Mereka 3 raja ini adalah 3 raja yang ahli perbintangan. Ya, dia tahu. Juga selain ahli perbintangan, dia juga ahli Alkitab. Ya, kitab-kitab Alkitab suci. Ya, dia tahu. Nah, itu juga dimulai dari kitab Musa, yaitu yang dikenal dengan Pentateuch, ya, Pentateuch kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Ibu, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, Pentateuch. Itu dikisahkan dari situ, ya, dan dikisahkan juga dari Nabi Yesaya. Itulah yang dibaca oleh 3 raja Majus ini, orang-orang Majus ini, sehingga mereka mempercayai dengan imannya, ya. Bukan disambut oleh kedatangan Yesus Kristus, bukan disambut oleh orang Yahudi, justru dari 3 raja dari timur, ya. Sehingga itulah yang menjadi memaknai kita semua bahwa ternyata setelah melihat umatnya, Tuhan sendiri datang melawat umatnya. Bintang timur yang gilang gemilang, itulah Yesus Kristus datang di tengah-tengah kita. Saat ini datang di tengah-tengah keluarga rukun Wawor Menayang, seperti yang saya sampaikan oleh senior kita Ibu Mak Yul, bahwa kita harus rukun selalu. Kalau kita datang dalam perkumpulan rukun kita tanggalkan predikat kita tanggalkan jabatan kita tanggalkan kehidupan kita datang kepada Yesus, kita datang pada perkumpulan ini karena kita tahu ada Yesus dalam setiap perkumpulan kita, karena kita selalu diawali dengan ibadah. Sehingga semuanya kalau kita lakukan itu, maka kita akan rukun. Kalau kita masih mengandalkan kemampuan kita, maka kita niscaya tidak pernah rukun-rukun lagi. Ya. Pada masa-masa lalu mungkin ada ketidakrukunan, tapi pada saat ini mari kita selalu rukun, memaknai bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahan dengan kehidupan umatnya, sehingga Tuhan Yesus sendiri datang ke umatnya di tengah-tengah kita, melawat umatnya, sehingga kita yakin bahwa persekutuan kita selalu diberkati Tuhan, karena kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, karena beliau sendiri, Tuhan sendiri datang melawat umat. Terima kasih.